Tepatnya pada hari Sabtu lalu, adik Indah Permatasari, Cynthia Mutiara Bella, baru saja melangsungkan pernikahannya di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun sebuah sorotan justru tertuju pada Indah Permatasari yang secara mengejutkan hadir tanpa didampingi Ari Kriting, suaminya. Namun kendati demikian, dengan adanya acara tersebut, Ibunda Indah Permatasari Nursiah pun buka suara perihal pernikahan adik dari Indah. Ikut terlarut dalam acara yang begitu megah, Nursiah tak henti-hentinya menyanjung pernikahan Shinta, adik dari Indah Permatasari. Lantas, benarkah ketidakhadiran Ari Kriting sebagai salah satu langkah untuk menghindari konflik dengan sang ibu mertua? Benarkah pula Ari Kriting tidak diundang ke dalam pesta pernikahan adik dari Indah Permatasari? Ya luar biasa mewahnya, luar biasa meriahnya. Ya tidak disangka aja orang yang begitu, keluarga laki-laki yang begitu bagus, begitu menghargai orang. Terus adat dan istiadatnya itu dijunjung tinggi sama keluarga di pihak laki-laki. Alhamdulillah sekali. Di situ saya bangga yang dari 2019 sampai pas hari H-nya itu seorang ibu yang pernah tidur selama berapa tahun itu dari 2019 sampai sekarang langsung terbang. Tidur panjangnya sudah terlalu lama. Jadi karena diangkat derajat sama keluarga laki-laki. Saya juga tidak sangka anak yang saya tidak pernah rawat seperti rawatnya Indah Permatasari. Luar biasa diangkat derajatnya setinggi-tinggi sama Allah. Angkat itu. Saya tidak sangka anak yang saya tidak perhatikan layaknya Indah Permatasari mulai A sampai Z, anak yang diangkat, anak itu pula yang jambak saya. Tapi anak yang tidak saya perhatikan, anak itu pula yang angkat derajat saya tinggi-tinggi. Itulah rencana Allah, kita tidak tahu. Saya terlalu banyak sayang sama Indah. Terlalu sayang barangkali akhirnya dengan cara begitu barangkali Indah menjambak saya, mencaci maki saya, menghujat saya dengan mulut-mulutnya yang luar biasa. Tapi tidak apa-apa. Kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz, anak itu tidak selamanya bagus. Saya punya anak 7, jadi tidak semua bagus. Ada anak yang angkat derajat saya, ada anak yang menjambak saya, menginjak saya. Tidak ada masalah. Tidak minta dilahirkan. Ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak apa-apa. Sepanjang netizen yang menghujat saya, sepanjang itu pula Allah lebih angkat derajat saya setinggi-tingginya. Jadi saya tidak terlalu ini. Kan didatang. Ya pasti diundang lah sama Sinta. Kan Sinta kan akrab dua-duanya. Semua anakku sebetulnya akrab, hormat sekali sama saya. Saya anakku 7. Ini di apa namanya? Di tempat resepsi ketemu begitu-begitu karena memang kembar saya jatuh. Ketemu begitu-begitu. Pas saya dengar juga dari, karena saya sibuk dengan rumah juga, sebelum maghrib begini dia datang di rumah atau sesudah? Oh iya, pas saya sholat maghrib. Saya sholat maghrib, dia datang. Karena dia datang sama sepupunya, begitu dia datang, saya pikir si sepupunya saja yang masuk. Pas saya ganti mukena, saya sama cucuku, kita sholat maghrib sama-sama. Selesai itu masuklah sepupu saya, kemanakan sepupu, kemanakan saya, saudara saya yang punya anak, tak tahu ada dia. Jadi saya mau masuk, ada dia di pintu. Jadi saya tidak pilih lewat di situ, saya pergi tidur di kamar sebelah. Saya tidak mau masuk di situ. Kalau sama Bang Ari itu sebenarnya kita sih usaha ya pastinya. Ada banget usaha aku tahu banget kayak gimana Bang Ari ke orang tua gitu. Tapi kan ada hal-hal yang nggak memungkinkan itu terjadi gitu. Jadi ya kita nggak usah terlalu memaksa. Saya diam, lama saya sabar, walaupun saya ngoceh-ngoceh di YouTube saya, ngoceh di TV. Kata Pak Ustadz, kata Pak Kiai, kalau kamu sabar menghadapi segalanya itu, Allah angkat derajatmu, Allah angkat derajatmu tinggi lebih dari itu. Benar sekali sayangku, benar. Walaupun
anak-anakku menghina saya, termasuk suami saya menghina saya. Terus ada juga keluarga saya yang seolah-olah saya ini jahat, seolah dibikin saya ini jahat banget di mata manusia. Tapi alhamdulillah, tapi di mata manusia seorang keturunan ningrat datang di keluarga saya. Di situ saya bangga, oh ini jawaban. Selama ini saya sabar, dihina sama netizen, dihina sama manusia-manusia kotor, saya kalau boleh ngomong itu yang menghina saya itu lalar. Itu lalar-lalar yang kotor yang di bangkai-bangkai itu yang menghina saya. Jadi di situ saya menilai, oh ini kalau misalnya dihina sama orang itu, kalau misalnya diterima apa adanya, hinaan, cacian, oh ini jawabannya. Saya tidak minta diumrahin. Saya tidak minta datang keluarga hebat ini, tapi datang di sini bertubi-tubi Allah angkat derajat saya. Saya tidak minta sama Indah Permatasari diumrahin. Allah kasih ketuk hatinya Indah Permatasari di saat saya hari Jumat lagi baca Yasin. Tapi di situ Allah itu kita tidak tahu itu rencana Allah itu. Lamanya saya diam, lamanya air mata saya itu diangkat derajat sama Allah setinggi-tingginya dengan keluarga besar ini. Saya tidak tahu keluarga ini keluarga ningrat, saya tidak tahu. Banyak orang kasih tahu, oh dia memang beliau ini tidak menampakkan keturunan raja, tapi tidak menampakkan. Tapi selalu orang bilang waktu waktu dalam pernikahan baru saya tahu, oh ini orang ningrat, orang ini keturunan darah biru. Tapi pas hari H baru tahu saya itu. Karena undangannya itu ada teman papinya, dosen teman papinya itu sampai menangis di tempat di atas, itu manusia dari mana saja diundang. Itu kan lebih 1.000 orang yang diundang, coba bayangkan. Itu manusia ya Allah dari mana saja katanya. Saya tidak mau sebut itu pangkatnya yang datang-datang itu, katanya ada yang pegawai begini, ada pangkatnya begini. Saya tidak tahu. Sesudah ada video saya, ini orangnya ini, baru saya tahu pas posisi hari hanya. Ketidakhadiran Ari Kriting mendampingi Indah Permatasari dalam acara pernikahan sang adik ipar kemarin kini menjadi sebuah pertanyaan besar. Namun kendati demikian, seperti yang diketahui sebelumnya, hubungan keduanya hingga sampai saat ini memang belum juga mendapatkan restu dari sang ibunda. Terlebih sejak menikah dengan Ari Kriting pada 2021 silam, sang ibunda sampai saat ini masih belum bisa menerima Ari sebagai menantu. Lantas, benarkah setelah menikahkan adik dari Indah Permatasari, kini sang ibunda Nursia masih menyimpan dendam dengan Ari Kriting? Takutnya salah ngomong, salah langkah, salah bicara. Saya menghindar saja. Kayak si manusia ini kan manusia yang tidak tahu sopan santun. Kasih terakhir nggak dengan Sering, cuman kan nggak langsung ya. Saya kan Indah kan tidak pernah jahat sama saya. Cuman jahatnya kan karena dicuci otaknya itu aja. Kalau pergi di sana pasti ditegur sama Allah. Hati-hati ya, hati-hati. Sebegini pun itu kita berbuat jahat kepada manusia, Allahu Akbar. Di sana itu meronta-ronta orang di sana yang berbuat jahat. Kayak bagaimana dicekokin begini, kan tidak sadar itu dicekokin terus. Orang yang bodoh aja itu orang yang tahu. Tapi biar saya, ini orang tuanya saya tahu. Saya melahirkan Indah Permatasari, saya tahu Indah Permatasari. Nggak mungkin Indah itu pada gila sekali disuruh belok kiri, disuruh belok kanan. Itu anak kan nggak begitu. Belum tentu nggak. Kan dicekokin terus supaya kelihatan bahagia, kelihatan seru. Indah ini kayak orang bego-bego begitu. Lihat itu. Banyak tetangga saya bilang mukanya kayak datar banget, kayak dibikin bahagia. Padahal tidak bahagia. Menghormati saya dengan papinya. Saya tidak mengharap pemberian. Demi Allah, saya selalu tanamkan sama anak itu. Jangan tanganku begini saya. Saya paling dari saya ketemu sama papinya itu pantang bagi saya begini. Pantang sekali bagi saya.
Satu lembar pun baju untuk diriku minta ke suami sampai sekarang tidak. Demi Allah, saya baru pulang dari umrah, dari Injatan. Demi Allah, saya tidak begini. Apalagi sama Indah Permatasari, apalagi sama orang. Aduh, mengharap pemberian anak-anak sampai kita berkelahi. Ini seperti ini, ada kata-kata di SCTV saya baca kok. Ada di Instagram saya baca, sampai saya balas ini di Instagram. Sampai ada kata kotor. Saya bilang hati-hati, kalian itu kotor-kotor mulut kayak bau bangke begitu, jangan, ku bilang. Tambah naik derajat saya. Apa yang mendoakan orang jahat begitu ya? Enggak, kan ada orang lain itu. Orang lain, kan bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Yang menyatukan mereka kan cuma itu. Astagfirullahaladzim, tidak usah dipusingin dengan orang itu. Kita pusing bagaimana caranya. Saya alhamdulillah sudah cium hajar aswad, tapi jangan lagi uang iblis dan syaitan. Saya itu uang saya urus anakku. Allahu Akbar. Itu kayak tinggal di mana itu? Kan orang kalian pada lihat kan tempat tinggalnya bagaimana? Tidak pernah lihat? Masih tidak lihat itu di pojok Ragunan. Di pojok Ragunan saya tahu. Saya itu sudah mau melabrak di situ itu sebelum kawin. Tapi masih harga diri saya tahan. Seperti ini, saya berkelahi sama suami saya. Anak-anak kan tidak mungkin kita samaratakan anak dengan suami, tidak boleh. Saya berkelahi sama suami saya sama anak saya lain gitu. Jadi berkelahi sama laki-laki itu kan saya sama laki-laki itu, bukan sama anak yang tidak tahu apa-apa.